Nah, Kamila, andai saja ibu bisa mengatakan yang sebenarnya, nak. Salah. Ibu minta ganti rugi berapa banyak? 500 juta atau 1 miliar? Bapak pikir Bapak bisa menyelesaikan semua masalah dengan uang? Saya nggak butuh uang Bapak. Harusnya Naufan nggak perlu repot-repot begini. Jadi begini Bu, maksud kedatangan saya ke sini, saya minta restu dari Ibu. Saya mau melamar Kamila Bu untuk jadi istri saya. Ovan! Papa sudah bilang sama kamu, Papa tidak setuju kamu menikah dengan pegawai rendahan itu. Papa, kalian dengar baik-baik. Jangan pernah mimpi untuk menjadi bagian dari keluarga saya. Kalian tidak sederajat. Pak. Ambil ini. Cukup, Pak. Bapak jangan berani-beraninya menghina anak saya. Ovan sendiri yang datang ke sini untuk melamar Kamila. Dan jangan Bapak pikir saya sudi menikahkan anak saya dengan keluarga yang kaya tapi sombong seperti Anda. Asal Bapak tahu ya, anak saya pun sudah punya pilihan hidupnya sendiri dan mereka akan segera menikah. Dari dulu sampai sekarang Bapak nggak berubah ya Pak. Bapak selalu menggampangkan masalah karena Bapak punya uang. Bapak pikir Bapak bisa membeli segalanya dengan uang. Permisi, Bapak Ibu. Saya ingin meminta keterangan atas kecelakaan yang telah terjadi. Bagus, sudah ada polisi di sini. Saya akan pastikan dia di penjara. Dokter, gimana kondisi anak dan menantu saya, dokter? Ibu Kamila sudah melewati masa kritisnya. Tetapi suaminya, maaf Ibu, Bapak, kami tidak bisa menyelamatkannya. Kamila, alhamdulillah kamu sudah sadar. Ibu pikir ibu akan kehilangan kamu, nak. Bu, kenapa aku ada di rumah sakit, Bu? Aku kenapa? Kamu habis kecelakaan, Kamila. Kecelakaan? Kecelakaan apa, Bu? Aku nggak pernah ingat kalau aku habis kecelakaan. Kamila, kamu nggak ingat apa yang terjadi sama kamu? Ibu gendong anak siapa? Kok Ibu nggak ngasih tahu aku sih kalau Ibu ngasuh anak? Kamila, kamu nggak ingat sama Elang? Dia nggak inget sama anaknya. Bu, Kamila nggak mau di rumah sakit. Bu, Kamila mau pulang. Kamila nggak mau tinggal di sini. Lagian besok Kamila tuh ada ujian. Kamila. Kamu sudah lulus kuliah dari 3 tahun yang lalu, nak. Enggak, Bu. Enggak. Ibu pasti bohong kan? Kalau aku udah lulus, kenapa aku nggak ingat sama sekali apa yang aku lakuin selama 3 tahun ini, Bu?
Bu, Ibu, kepala aku sakit, Bu. Nggak mungkin aku mau pulang, aku nggak mau di sini. Dokter, apa yang terjadi dengan anak saya? Bapak sebaiknya menunggu di luar. Saya akan periksa kembali Ibu Kamila. Dokter sebenarnya apa yang terjadi dengan Kamila, dokter? Ibu Kamila kehilangan sebagian ingatannya dikarenakan benturan dan juga trauma yang dialaminya. Jadi anak saya nggak bisa ingat kecelakaan yang baru aja dialaminya. Iya Bu, bahkan dia tidak bisa mengingat anaknya dan juga semua hal yang terjadi setelah dia lulus kuliah. Ya Allah. Ada apa? Bagus, Pak. Si Kamila nggak ingat tentang kecelakaan itu. Berarti Mas Ovan nggak bakalan dapat masalah. Kamu bener, Ana. Dan yang pastinya si Kamila nggak bakalan kenal sama Ovan. Untuk sementara, Ibu Kamila tidak boleh terguncang lagi karena akan membahayakan dirinya dan juga bisa menyebabkan kematian. Saya akan melakukan apapun untuk kesembuhan Kamila, dokter. Kalau begitu, saya permisi dulu. Terima kasih, dokter. Ibu, saya benar-benar minta maaf. Dan saya janji saya akan bertanggung jawab. Mas, apaan sih kamu tuh? Maksud kamu apa? Lebih baik ibu menjaga Kamila sampai sembuh. Biar anak ini saya yang jaga, Bu. Jangan sembarangan kamu. Saya tidak akan menyerahkan cucu saya kepada siapapun, apalagi sama kamu. Apa-apaan, Ovan? Ngapain kamu urus anak orang? Ah, udah, cukup. Kita nggak perlu ribut-ribut kayak gini. Keputusan aku sudah bulat, Pak. Aku harus bertanggung jawab. Dan kamu, ini semua gara-gara kamu, tau gak? Ya Allah, apakah saya harus menitipkan Elang sama Pak Ovan? Cucu, anak ganteng nggak boleh nangis. Ya. Diemin deh tuh anak, Mas. Berisik tau gak sih? Bikin pusing. Iya, namanya juga anak kecil, ya kan? Ya. Anak ganteng. Nggak boleh nangis. Kamila. Kamila, udah sayang, kamu gak usah mikir macam-macam dulu, Mas. Kamu harus banyak istirahat. Tapi kenapa aku nggak bisa ingat semuanya? Kenapa? Kamu harus sabar, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau apa kamu kesini? Saya ingin mengajak ibu dan juga Kamila untuk tinggal di rumah saya. Saya ingin menebus kesalahan saya, Bu. Kalau Kamila terus-terusan tinggal di sini, dia akan selalu mengingat masa lalunya.
Ya Allah, dari mana hamba mendapatkan uang untuk bayar kontrakan dan pengobatan Kamila? Apakah aku harus terima tawaran Ovan? Sayang, Kamila. Kamila tenang, Nak. Kamila. Sayang, ini ibu, Nak. Ibu. Kamu tenang ya. Iya, Bu. Aku mimpi aku kecelakaan. Bu, apa aku juga kecelakaan, Bu. Makanya aku bisa sakit kayak gini. Enggak apa-apa, sayang. Itu kan cuma mimpi. Udah, kamu gak usah mikirin yang macam-macam ya. Apa nggak sebaiknya kita pindah aja ke rumah Ovan ya? Kalau kita masih di sini, kamu suka memaksakan diri mengingat kenangan-kenangan yang belum bisa kamu ingat dan itu bikin kamu sakit kepala, Nak. Ibu nggak mau lihat kamu sakit. Bu, tapi kan... Ibu mohon, ya Nak ya. Gimana? Anak itu masih di sini? Masih, Pak. Mas Ovan itu benar-benar keterlaluan, Pak. Aku heran sama dia. Maunya dia tuh apa sih? Please, Pak, please lakuin sesuatu. Papa juga bingung. Harus bagaimana lagi sama anak itu? Keterlaluan betul-betul. Ada apa ini? Kenapa kalian kesini? Bi. Bi, tolong antar mereka ke kamar tamu ya. Ya, Mas, Tuan. Mari Bu, Kamila. Mas, kamu ini apa-apaan sih? Kamu ngajak mereka tinggal di sini? Enggak, Mas, aku nggak setuju. Cepetan kamu sekarang usir mereka dari sini. Kalau nggak, aku yang lakuin ini. Keputusan aku udah bulat. Mereka akan tinggal di sini sampai mereka menemukan tempat yang baru. Ngerti kamu? Papa setuju itu. Mereka boleh tinggal di sini asal tidak gratis. Mereka bisa jadi pembantu. Ovan nggak setuju, Pak. Ovan mengajak mereka ke sini bukan untuk jadi pembantu. Tidak apa-apa, Ovan. Saya tidak keberatan kalau saya harus kerja di sini. Karena saya pun tidak terbiasa mengemis dengan siapapun. Kita tidak perlu berdebat. Lagi pula itu alasan terbaik yang bisa saya katakan pada Kamila. Bahwa saya dan Kamila ada di sini untuk bekerja dan mengasuh Elang. Maaf, saya terpaksa berbohong. Saya mengatakan pada Kamila bahwa Elang adalah anak kamu dan Ana. Demi kesehatan Kamila. Ya sudah, silakan masuk. Mari. Kita lihat aja berapa lama kalian betah di sini. Anak ganteng gak boleh nangis. Anak ganteng gak Berisik boleh banget deh. nangis. Aku nih mau tidur tau nggak? Kamu bisa nggak diem ini anak? Ya namanya juga anak kecil ya kan. Pasti kan begini. Nanti kamu kalau punya anak gimana kalau nangis begini? Masa nggak mau ngurus? Ya beda lah mas. Dia itu kan bukan anak kita. Kamu sih tambah nangis deh. Shh, cup. Anak ganteng jangan nangis. Ya masuk. Push. Pak, Bu, Kamila. coba biar saya yang nenangin Elang. Habisnya dari tadi saya dengar Elang nangis terus. Iya. Sini sayang.
Lihat aja Kamila, kamu udah ngerebut cintanya Mas Ovan. Sekarang aku akan buat kamu jauh dari anak kamu sendiri. Ngapain kamu masih di sini? Buruan nyapu. Abis itu kamu pel semua ruangan yang ada di rumah ini. Buruan, sini. Apa-apaan kamu? Sini berikan elang. Jangan berani-beraninya kamu gendong elang. Sini. Apa sih? Sini. Ibu. Ibu kok bicara gitu sih? Elang ini kan anaknya Bu Ana ya. Bu Ana berhak dong gendong anaknya sendiri. Iya, maksud ibu. Kamu dengar sendiri kan? Kamila bilang elang itu anak. Iya. Permisi. Pemirsa, tentu Anda masih ingat akan kecelakaan mobil beberapa hari lalu, di mana pengemudi bernama Raymond telah meninggal. Ia meninggalkan seorang anak dan istri. Sampai saat ini, pihak rumah sakit enggan memberikan alamat istri Raymond. Berikut ini adalah foto-foto korban kecelakaan. Kamila, kamu kenapa nak? Kamila. Kepalaku sakit, Bu. Aku gak tahu kenapa kepalaku sakit banget. Sayang, kamu sebaiknya istirahat aja nak. Kamu nggak perlu beres-beres kayak gini biar ibu yang ngerjain. Lagian kamu ngapain sih pakai nonton berita acara orang yang kecelakaan kayak gitu? Kamu jadi sakit kepala kan? Enggak, Bu. Kamila gak apa-apa kok. Kamila, kamu ini bikin sesuatu. Apaan? Kamu sengaja ya? Kamu sengaja mau celakain saya kan? Ya Allah, Bu, saya nggak sengaja. Maafin saya, Bu. Ada apa ini? Mas, Kamila udah celakain aku, Mas. Dia siramin air panas ke tangan aku. Lihat tuh, Mas. Pak, saya berani sumpah saya nggak sengaja. Bohong kamu. Sekarang juga kamu usir mereka dari sini, Mas. Kamu nggak usah berlebihan begitu. Anak saya nggak mungkin seperti itu. Kamila pasti mau bikin susu untuk elang. Kamu tahu apa? Kamu diam aja mendingan ya. Sudah. Ana, Kamila nggak sengaja. Dan dia udah minta maaf sama kamu. Ya kamu maafin lah. Mau kemana sayang? Mbak. Heh. Ini babysitter buat ngurusin cucu kamu. Saya nggak mau rumah saya berantakan ya. Gara-gara kamu dan anak kamu ngurusin anak ini. Sekarang kamu buruan ke dalam, beresin rumah dan cuci baju. Ambil sus. Hati-hati ya suster. Iya Bu. Lihat aja, aku akan jauhkan Jadi saya tunggu kehadirannya. Terima kasih. Ovan, kamu mau merubah wasiat kamu? Iya, Pak. Aku mau memberikan sebagian uang aku untuk Kamila dan juga keluarganya. Papa nggak habis pikir. Bagaimana kamu mau merubah wasiat kamu, memberikan harta kamu untuk Kamila dan anaknya? Kamu sudah dibutakan oleh wanita itu. Bagaimana kalau Anda tahu? Dia akan marah. Pak, Elang nggak punya ayah gara-gara aku, Pak. Dan aku harus bertanggung jawab. Apapun alasan kamu,
Papa tetap tidak setuju. Kamu pikirkan baik-baik. Aku harus ngusir Kamila dan keluarganya dari rumahku. Kamila udah ngerebut cintanya Mas Ovan. Dan sekarang malah mau rebut hartaku juga. Bagaimana Ibu Kamila? Apakah Ibu sudah bisa mengingat sesuatu? Saya nggak tahu, Dok. Setiap saya mencoba untuk mengingat semuanya, kepala saya tuh sakit banget rasanya. Jangan dipaksakan, Bu. Karena urat-urat saraf Ibu belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Iya Kamila, bener apa kata dokter. Yang terpenting sekarang itu kesehatan kamu. Ya, jangan terlalu dipaksain. Dok, tapi saya kan bisa mengingat seperti dulu lagi kan, Dok? Soalnya rasanya seperti ada sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup saya, tapi saya susah banget untuk mengingatnya, Dok. Saya tidak bisa memastikan waktunya. Bisa dalam jangka yang pendek atau sebaliknya. Yang penting Ibu bersabar ya. Ya, data-datanya tolong disiapkan dulu. Nanti saya segera ke sana. Ya, terima kasih. Kamila, maaf sepertinya saya nggak bisa antar kamu ke rumah. Soalnya saya ada meeting. Oh, iya nggak apa-apa, Pak. Lagian saya juga udah banyak repotin Bapak. Saya permisi dulu ya. Iya, makasih ya, Pak. Sama-sama. Kamila? Ini aku, Susi, teman kuliah kamu dulu. Oh, Susi, ya ampun. Maaf ya, kamu udah agak berubah, makanya aku gak kenalin kamu. Kamu gimana kabarnya? Baik, kamu apa kabar? Baik juga. Duh, kamu gak berubah ya, masih tetap cantik. Walaupun udah nikah. Nikah? Iya. Loh, emangnya kamu gak jadi nikah sama Raymond, calon kamu itu? Sekarang juga kamu kemasin barang-barang kamu dan keluar dari rumah ini. Kalau enggak, aku akan bilang ke Kamila kalau sebenarnya dia udah menikah dan suaminya meninggal. Kamu bisa ya bicara seperti itu? Kamu tahu, kalau bukan karena Kamila, saya sudah menuntut Ovan dan saat ini suami kamu sudah ada di dalam penjara. Oh, emang seharusnya aku biarin hal itu terjadi, Tuti. Silahkan kalau kamu mau lapor polisi. Lagian, dengan uang mertuaku, Mas Ovan gak akan lama di penjara. Buruan kamu keluar sana. Buruan, pergi dari sini. Ini kamu apa-apaan sih? Bu! Ibu! 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 Astagfirullahaladzim! Ibu! Ibu bangun, Bu! Ibu! Ibu kenapa bisa jatuh di sini, Bu? Ibu! Ya Allah, Bu! Bu, bangun, Bu! Aku mohon, Bu! Ibu! Ibu bangun, Bu! Ya Allah! Ya Allah! Bu! Astaga, Kamila. Kamu apain ibu kamu sampai kayak gini? Saya juga nggak tahu, Bu. Pas saya datang tiba-tiba ibu udah tergeletak di lantai, Bu. Tolong saya. Jangan-jangan kamu sengaja ya bikin ibu kamu celaka ya? Astagfirullahaladzim, Bu. Mana mungkin saya bisa menyelakai ibu saya sendiri. Ibu. Ibu. Kamila. Apa yang terjadi sama ibu? Ibu kenapa?
Saya juga nggak tahu, Pak. Tapi tiba-tiba ibu tuh udah jatuh dari bawah tangga. Astagfirullahaladzim. Dok, gimana keadaan ibu saya, Dok? Ibu Anda mengalami stroke. Syaraf dan otaknya terganggu akibat penyempitan pembuluh darah. Jadi masuk dokter. Untuk sementara, tangan dan kakinya tidak bisa digerakkan dan ia mengalami kesulitan untuk berbicara. Astagfirullahaladzim. Saya permisi dulu. Ibu. Terima kasih, Dok. Ya Allah. Cobaan apa lagi yang kau berikan pada hamba, ya Allah? Kamila, kamu yang kuat ya. Kita doa sama-sama untuk ibu. Terima kasih, Pak. Ya sabar ya. Bu, maaf ya. Karena beberapa hari ini saya selalu ngurusin ibu. Jadi saya nggak sempat ngurusin Elang. Udahlah Kamila. Kan Elang juga ada babysitter yang jagain. Pak, tapi kan saya jadinya nggak enak. Takutnya ngerepotin bapak sama ibu karena udah tinggal di sini juga. Kamila, kamu dan ibu udah aku anggap keluarga aku sendiri. Dan yang terpenting sekarang adalah kesembuhan ibu. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Ya Allah, kenapa Elang semakin dekat dengan wanita itu? Aku pergi ke kantor dulu ya. Iya, Mas. Kamu hati-hati ya. Ya, makasih. Nah. Kamila, andai saja ibu bisa mengatakan yang sebenarnya, Nak. Bu. Ibu mau minum? Kamila. Sebentar ya, Bu. Oh, iya, Bu. Bisa saya minta tolong? Obat sakit kepala saya habis. Tolong kamu beliin ya, yang kayak gini. Tapi ibu saya gimana, Bu? Oh, kamu tenang aja. Ibu kamu kan ada saya yang jagain. Ya udah. Kalau gitu saya titip ibu ya, Bu. Iya, ya udah cepetan sana kamu. Bu, sebentar ya. Kamila tinggal dulu. Nanti kalau udah selesai beli, kami langsung pulang. Tidak, Nak. Jangan pergi. Ibu punya firasat buruk, Nak. Jangan pergi. Sebentar ya, Bu. Semua sudah siap, Bu. Bagus. Sekarang juga kalian bawa wanita tua ini. Siap, Bos. Ya Allah. Kamila, di mana kamu, Nak? Mas, kok
balik lagi? Dokumen aku ketinggalan. Oh, oke. Kelupaan. Yaudah aku pergi dulu ya. Ya oke Mas. Ya, dadah. Ya, hati-hati Mas. Dadah. Ya. Dah. Ibu, Bu, Bu, Ibu di mana Bu? Ya Allah, Bu. Suster lihat ibu saya, di mana ya Sus? Bukannya ibu sama ibu anak. Oh iya, makasih ya Sus. Kenapa Kamila? Bu, ibu saya ada di mana Bu? Ibu kamu udah saya usir. Astagfirullahaladzim Bu. Kenapa ibu setega itu sih Bu? Ibu saya itu lagi sakit. Nggak mungkin dia bisa pergi sendiri. Bu, saya mohon di mana ibu saya di mana Bu? Apa imbalannya kalau saya kasih tahu ibu kamu ada di mana? Saya akan melakukan apapun yang ibu mau. Saya janji. Ah, bagus. Kalau begitu, sekarang juga kamu angkat kaki dari rumah ini. Dan jangan pernah kamu kembali lagi ke sini. Karena saya gak sudi ada kamu di sini. Baiklah. Kalau emang itu yang ibu mau, saya akan pergi. Tapi saya minta tolong, Bu. Katakan di mana ibu saya. Ibu kamu ada di panti Jompo Tresna Werda. Astagfirullahaladzim. Bu, kenapa ibu setega itu sih, Bu? Apa salah ibu saya? Apa salah saya, Bu? Kamu pikir saya suka ada kamu dan ibu kamu di rumah ini? Enggak. Buat saya, kamu dan ibu kamu itu cuma benalu. Ya udah, tunggu apa lagi? Sekarang juga kamu angkat kaki dari rumah. Pergi kamu dari sini. Pergi. Kenapa aku merasa berat meninggalkan Elang? Kamila, ada bagusnya juga kamu gak ingat punya suami dan anak. Tunggu apa lagi Kamila? Sekarang aku tinggal menyingkirkan anak kamu dari sini. Itu gaji terakhir kamu dan pesangon. Setelah ini kamu bisa cari kerjaan lain ya. Oh, ibu di mana sih? Ya Allah, Bu. Ibu. Ibu. Ya Allah, Ibu. Alhamdulillah, Bu. Kamila takut kalau Kamila nggak bisa ketemu lagi sama Ibu. Bu. Maafin Kamila ya kemarin udah ninggalin Ibu. Maafin Kamila. Kamila janji Kamila gak akan ninggalin Ibu lagi. Kamila janji. Ibu gak usah takut. Kamila, kenapa kamu ada di sini? Di mana Elang? Kamu ninggalin Elang di rumah itu.
Assalamualaikum. Pada kemana ya? Mas, kamu udah pulang? Bu Tuti sama Kamila kemana? Kok rumah spesial aja? Kamila udah inget semuanya, Mas. Jadi mereka mutusin buat pergi dari sini. Kenapa nggak kamu cegah? Cegah gimana maksud kamu? Mereka itu kan udah pada gede. Tapi mereka mau tinggal di mana coba? Kamu ini gimana sih? Kan kamu sendiri yang bilang waktu itu kalau mereka tinggal di sini itu cuma buat sementara. Nah kalau sekarang Kamila mau pergi dari sini, mungkin karena dia udah nemu tempat baru. Dia sendiri kok yang ngotot mau pergi. Tapi kenapa mereka nggak pamit sama aku? Harusnya kamu cegah dong. Kamu pikir Kamila bakal maafin kamu setelah dia tahu kamu yang udah bikin suaminya meninggal? Jadi Bu Tuti ini ibu kamu? Iya Bu, ini ibu saya. Baiklah, kamu bisa merawat ibu kamu nanti. Bu, tapi sebenarnya saya pengen minta izin kalau memang diperbolehkan. Saya dan ibu saya mau tinggal di sini. Karena sebenarnya kami udah gak punya tempat tinggal lagi, Bu. Kami udah gak punya apa-apa. Bu, saya janji. Saya akan bantu-bantu apapun yang saya bisa lakukan di sini. Saya mohon, Bu, bantu kami. Baiklah, kamu dan ibu kamu bisa tinggal di sini. Kamu bisa bantu ibu merawat kakek dan nenek kamu di sini. Ya benar, Bu. Makasih ya, Bu. Sekali lagi makasih. Kalau begitu ibu permisi ya. Bu, kita bisa tinggal di sini. Alhamdulillah kita punya tempat tinggal, Bu. Tidak, Kamila. Kamu harus kembali ke sana. Kamu harus mengambil Elang. Elang itu anak kamu. Ibu. Halo. Bu. Ibu kok nangis gini sih, Bu? Ibu jangan sedih ya. Kamila kan selalu doain Ibu biar Ibu cepat sembuh. Kamila kan di sini selalu nemenin Ibu. Ibu. Buruan masak-masak. Sini. Astagfirullahaladzim. Kenapa aku bisa mimpiin anak itu? Ya Allah. Aku harus sembuh. Aku harus mengatakan pada Kamila kalau Elang itu anaknya. Kenapa? Ya Allah yang Maha Pengasih, berikanlah kesembuhan kepada ibu hamba ya Allah. Ya Allah, kenapa aku selalu teringat pada Elang, anak Pak Awon dan Bu Ana. Berikanlah selalu kesehatan agar dia tumbuh menjadi anak yang pintar dan soleh. Kabulkanlah doaku ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kamila, Elang itu anak kamu. Anak kamu, Nak. Ibu harus mengatakannya pada kamu. Ibu harap kamu bisa menerima kenyataan ini.
Bu, Ibu kenapa? Tangannya sakit? Ibu mau bicara sesuatu. Oh, Ibu mau menulis. Sebentar ya, Bu. Aku carikan kertas dulu. Bu, ini Bu. Dan kenapa aku mengandung? Lang, anak kamu. Lang anak aku, Bu. Sayang ya, Elang nggak ikut kita. Iya, Mas. Coba aja kalau Lang nggak sakit, pasti dia kita ajak. Kamila, cepat jemput Elang. Cepat jemput Elang, Nak. Cepat jemput Elang. Elang, aku harus jemput Elang. Iya, Bu. Ibu gak usah khawatir. Aku harus jemput Elang sekarang, Bu. Aku harus balik ke rumah. Bu, aku pergi dulu ya, Bu, untuk jemput Elang. Pak, agak cepetan ya, Pak. Itu licin. Raymond. Ya Allah. Jadi selama ini aku melupakan suami dan anakku. Allah. Pak, cepetan Pak, jalannya Pak. Cepetan Pak. Allah. Ngapain dia datang lagi kemari? Pak katakan di mana Elang anak saya, Pak. Di mana dia, Pak? Elang bukannya sama kamu? Ana, kamu bilang Elang sama ibunya. Terus sekarang di mana Elang? Ana!
Saya baru aja sembuh, sekarang saya udah bisa mengingat semuanya, Pak. Saya ingat Elang, saya ingat semua kejadiannya, Pak. Bu, saya mohon, di mana anak saya, Bu? Katakan, saya ingin ketemu anak saya, Bu. Bu. Ana, kamu keterlaluan ya. Di mana kamu sembunyi Elang? Ana! Sakit, Mas. Sakit, lepasin. Ini semua tuh gara-gara dia, tahu nggak? Kamu itu selalu aja bela perempuan ini. Dan bahkan kamu itu mau kasih sebagian harta kamu buat dia, kan? Kamu pikir aku nggak tahu? Tapi kamu nggak berhak untuk misahin Elang sama ibunya. Di mana Elang sekarang? Katakan, Ana. Katakan. Mas sakit, Mas. Kasih tahu Elang di mana. Iya. Dia di panti asuhan. Astagfirullahaladzim, Bu. Kenapa Ibu bisa setega gitu sama Elang? Kenapa, Bu? Ya Allah. Kamu keterlaluan, Ana. Aku nggak nyangka kamu kayak gini, Ana. Sekarang kamu ikut aku ke panti asuhan. Ayo. Ayo Kamila. Aduh, Mas sakit. Ayo. Kamila, kamu udah ingat semuanya. Aku minta maaf ya, Pak, udahlah Pak. Kita nggak usah bahas itu sekarang. Yang terpenting sekarang saya bisa menemukan Elang. Saya mau berkumpul lagi dengan anak saya. Iya, aku ngerti. Kamu yang sabar ya. Dasar perempuan gak tahu diri. Mudah-mudahan aja si Elang udah diadopsi sama orang lain. Aku gak rela kalau kamu bahagia setelah ingat semuanya. Jadi begini, Bu. Maksud kedatangan kami ingin menanyakan anak bayi yang dibawa sama istri saya tempo hari. Di mana dia, Bu? Maaf Pak, anak itu sudah diadopsi oleh orang lain. Syukurin kau Kamila. Kamu gak akan pernah ketemu sama anak kamu lagi. Bu, anak itu anak kandung saya. Saya nggak rela kalau sampai dia dibawa orang lain, Bu. Bener, Bu. Ini semuanya salah paham. Istri saya telah melakukan kesalahan, telah membawa bayi itu ke sini. Di mana anak itu, Bu? Tapi Pak, Bu, ini semua sudah sesuai prosedur. Dan saya tidak bisa begitu saja membatalkan pengadopsiannya. Bu, saya mohon berikan alamat mereka, Bu. Biar saya ngomong langsung sama mereka, Bu. Saya mohon, Bu. Saya mau anak saya kembali. Baru saja mereka keluar dari sini. Mungkin tadi Ibu di luar berpapasan dengan mereka. Bu, makasih, Bu. Pak, saya mohon kita kejar mereka, Pak, sekarang, Pak. Ayo. Bu, makasih ya. Iya, Kamila. Kalian siapa? Kenapa menghadang kami? Pak, sebenarnya anak ini adalah anak saya, Pak. Jadi kemarin saya sempat kehilangan ingatan saya. Jadi saya tidak bisa mengingat semuanya, Pak. Saya mohon, saya sudah mencari Elang kemana-mana dan saya nggak mau terpisah lagi dari Elang, Pak. Saya mohon. Enggak, saya nggak bisa mengembalikannya. Karena sekarang dia anak saya, bukan anak kalian. Bu, saya mohon, Bu. Saya ingin bersama anak saya, Pak. Benar, Pak, Bu. Ibu ini adalah ibu dari bayi ini. Saya mohon kembalikan anak saya, Pak. Saya mohon. Udah sayang, kita kan udah mendengarkan penjelasan dari mereka. Kembalikan anak ini dan kita bisa mengadopsi bayi lain. Bu, saya mohon, Bu. Sayang. Kembalikan ya. Ayo sama mama yuk.
Enggak, ini nggak mungkin. Ini bukan aku yang nabrak. Bukan aku. Bukan aku yang nabrak. Bukan aku, Mas Sofran. Mas Sofran. Bukan aku yang nabrak. Iya. Bu Ana istighfar, Bu. Sabar. Lebih baik kita berdoa ya, Bu. Bukan aku. Ana, kamu bilang apa, Ana? Kamu bilang apa? Bukan. Kamu keterlaluan, Ana. Bukan aku. Bukan aku yang nabrak. Apa yang terjadi sebetulnya? Kenapa kamu tabrak suami kamu sendiri? Maafin Papa, Ovan. Enggak apa boleh sih, bukan aku. Bukan aku. Mari ikut saya. Iya, aku yang nabrak. Mari Bu, ikut saya. Ovan. Maafin Papa, Ovan. Bapak yang sabar ya, Pak. Lebih baik kita berdoa bersama. Diminum. Pelan-pelan. Pelan-pelan, Bu. Iya. Iya. Ibu senang kita bisa tinggal di sini lagi. Iya, Bu. Alhamdulillah banget rumahnya masih kosong. Jadi kita bisa balik untuk kontrak di sini lagi. Kan Ibu juga tahu, di rumah ini tuh banyak banget kenangan aku sama Mas Raymond. Pelan-pelan, Bu. Iya. Sebentar ya, Bu. Ya. Selamat pagi. Pagi, Pak Rudi. Maksud kedatangan saya ke sini yaitu untuk menyampaikan wasiatnya Ovan. Ya, Pak. Terima kasih atas niat baik Bapak. Tapi maaf, kami belum bisa menerimanya. Saya mohon dengan sangat. Saya sudah kehilangan anak saya. Dan saya ingin agar wasiat ini benar-benar dijalankan. Sudahlah, Pak. Saya dan Ibu sudah bisa mengikhlaskannya. Benar, Pak. Kami sudah ikhlas. Saya rasa lebih baik Bapak memberikannya kepada orang yang lebih membutuhkan. Sungguh mulia hati kamu, Kamila. Saya pamit dulu. Iya, Pak.